Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dimanapun kalian berada selalu mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan maghfirahnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan selalu memberikan kesehatan, kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna, kekuatan keimanan yang sempurna. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbab beliau agama yang hak, ad-dinul haq ini tersebar ke seluruh alam, tersebar ke seluruh kampung-kampung. Itu asbab apa? Itu asbab perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Maka daripada itu kita jangan pernah menyia-nyiakan apa yang telah diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengamalkan kesunahan atau sesuatu yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka disitulah kita akan mendapatkan kejayaan. Maka disitulah kita telah mempertahankan pengorbanan baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti biasa saya akan membacakan hadis-hadis tentang doa-doa yang ma'thur yang datang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini untuk apa? Untuk kita mengetahui atau untuk mengetahui suatu amalan dan doa-doanya, atau suatu perbuatan kemudian doanya, satu kesunahan kemudian doa-doanya. Ketika kita mengetahui bahwasanya bahwa sesuatu itu berharga bagi kita, maka kita harus mengamalkannya. Ketika kita menginginkan pahala yang banyak, maka kita akan pasti mengamalkan doa-doa tersebut secara istiqamah sesuai yang telah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya cintai dan saya rindukan, bahwasanya kita selalu membutuhkan yang namanya istirahat, yaitu tidur. Tidur itu adalah sesuatu kebutuhan yang sangat-sangat penting, tidak bisa diragukan lagi. Karena ketika seseorang tidak tidur, maka badannya akan lemah, badannya tidak akan terasa kuat, badannya akan lemah, kemudian penyakit-penyakit akan menyerangnya, dan banyak lagi penyakit-penyakit yang akan menghampirinya. Ketika kita tidur, ketika kita tidak tidur, misalnya tidak tidur seharian penuh atau 2 hari, 3 hari, maka berbagai macam nikmat telah dicabut oleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat apa? Ya nikmat badan yang sehat dan lain sebagainya. Akan tetapi jangan cuma tidur doang. Maksudnya jangan cuma kita bobok doang tanpa melaksanakan amalan-amalan yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seyogianya kita beramal atau mengamalkan sesuatu yang datang dari baginda Nabi Muhammad SAW ketika menginginkan tidur, yang sudah saya bahas di video-video yang telah saya upload. Kemudian bagaimana ketika seseorang tidur, akan tetapi ketika tidurnya itu merasakan ketakutan, merasakan takut. Biasanya kita seperti itu ketika kita tidur di mana gitu, bukan di rumah sendiri, di masjid atau di mana. Ketika itu kita tidur, akan tetapi hati itu merasa takut. Jadi bahwa ada sesuatu
yang seperti menyerang. Kemudian hati selalu bergetar, jantung tidak terarah karena rasa apa? Karena rasa takut. Nah, apakah ada amalan untuk orang yang takut ketika tidur atau untuk orang yang merasa takut ketika tidur? Nah, di sini saya akan jawab ada dan itu sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memang dari hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Su'aib an abihi an jadihi, dari Amr bin Su'aib dari bapaknya kemudian dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza faji'a ahadukum fin naumi falyakul," jikalau salah satu kalian merasa takut ketika tidur, merasa kayak ada yang ganggu, merasa tidak nyaman, pokoknya tidur gitu itu tidak nyaman, ada sesuatu yang kayak gimana lah gitu. Banyak sih yang seperti itu, yang tidurnya kayak diganggu. Mungkin ada istilah erep-erep gitu di Sunda mah. Nah, itu bagaimana cara menangkisnya, cara membentengi diri kita itu adalah dengan doa yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Falyakul, maka dalam hadis katakan, falyakul, maka katakanlah, a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min ghadabihi wa iqabihi. Kemudian wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Saya ulangi lagi, wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, min ghadabihi, yang sempurna dari kemurkaannya, kemudian dari siksanya, wa syarri ibadihi, dan dari keburukan-keburukan hamba-hambanya, wa min hamazati syayatin, dan dari bisikan setan-setan, wa ayyahdurun, sehingga dia tidak akan tidak sampai menyerang atau mendatangi kita semua. Fa in lam tadurrahu fa innaha lan tadurrahu. Nah, ketika kita berdoa dengan doa tersebut, fa innaha lan tadurrahu, maka setan-setan itu tidak akan memberikan kemadaratan kepada kita. Dalam arti setan-setan tersebut tidak akan mengganggu ya kenikmatan tidur kita. Qala fa kana Abdullah bin Umar yu'allimuha man balagha min waladihi. Abdullah bin Amr mengajarkan kepada anaknya yang sudah balik. Jadi Abdullah bin Amr itu mengajarkan kepada anaknya yang sudah balik. Mengajarkan dalam arti mungkin anaknya itu diajarkan, kemudian anaknya itu menghafalkan lafaz-lafaz tersebut atau kalimat-kalimat tersebut. Wa man lam yablugh minhum katabaha fi sokki thumma 'allaqaha fi unukihi. Kemudian ada anak beliau yang belum balik. Beliau tidak mengajarkannya karena belum balik. Nah, bagaimana caranya? Beliau Amr menulisnya pada lembaran. Ya, menulis kalimat tersebut pada lembaran-lembaran, mungkin kertas atau apa. Kemudian tsumma allaqaha fi unukihi, dan menggantungkannya di lehernya. Ya, ini bisa nih. Ya, ketika anak kita tidur, kemudian kayak ada merasa takut atau nangis-nangis dan lain sebagainya, ya, bisa kita mencontoh Sayyidina Amr tersebut. Maksudnya kalimat-kalimat tersebut dituliskan di kertas, kemudian mungkin dilipat atau kemudian digantungkan, pakai apalah bebas.
ya mau pakai apa gitu loh, pakai rapia atau apalah, bebas. Itu digantungkan di lehernya, ya, digantungkan di lehernya. Nah ini bisa kita ikuti atau bisa kita ambil gitu loh. Contoh dari Sayyidina Amr. Mungkin kalau kita punya anak yang balik, kita ajarkan sehingga anak kita hafal. Kemudian kalau ada anak yang belum balik, masih kecil, tuliskanlah di dalam lembaran-lembaran kertas, kemudian gantungkan di lehernya. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan untuk mengamalkan doa-doa baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian doa-doa yang tadi saya bacakan dalam hadisnya, dan semoga kita bisa mengamalkannya kapanpun dan dimanapun. Ketika kita tidak bisa tidur, bisa kita amalkan, atau anak-anak kita tidak bisa tidur, atau anak-anak kita yang baru umur 2 tahun, 3 tahun tidak bisa tidur, nangis terus, bisa kita praktekkan seperti tadi praktek Sayyidina Amr. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.